Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali kami bisa hadir kembali bersama Anda. Semoga kabar baik yang saya terima di hari ini. Dan sudah siapkah Anda untuk menyimak bagian akhir dari kisah nyata misteri yang berjudul Sesajen bagian 3 atau bagian terakhir? Kalau sudah, langsung kita simak aja kisahnya. Bila dipikir ulang, Ibu Asirih juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini, seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau, yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun, segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Ndoro Sasri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Ndoro Sasri mengatakannya, "Le, kita mampir sebentar ke tempat Yanu." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau yang ada di sebuah desa K. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petuah misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu jejak yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asirih dan Ndoro Sasri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisaran usia 20-an, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asirih? Setelah kurang lebih 10 menit, Bu Asirih, Ndoro Sasri kembali ke mobil. Dengan Yanu di depan mereka, kini mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan, "Bukannya sudah kubilang, dengarkan ucapanku." Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Ndoro Sasri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul, dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya, itulah yang Pak Budi pikir sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, Ibu, kenapa belum tidur?" tanya Pak Budi. Namun, anehnya, pertanyaan Pak Budi tidak digubris. Seakan mata mereka terbuka, namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya, perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun terlihat di kiri kanan jalan, tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama sampai sentuhan Ibu Asirih menghentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdencit keras beradu dengan aspal sebelum berhenti total. Bu Asirih melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, ada apa ini?" tanya Pak Budi. Kaget, tepat di depan Pak Budi ada sebuah pohon besar dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Sudah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Ayo, lanjutkan perjalanannya. Sudah dekat kok." Bu Asirih kembali duduk, mata Yanu masih kosong. Begitu juga dengan Ndoro Sasri.
Bingung, Pak Budi yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan. Seperti apa yang baru saja terjadi, hanya kilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang panik. Setelah menempuh 1 jam perjalanan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asirih yang menyuruh masuk ke gapura itu. Seakan Ibu Asirih sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan masih pohon lebat. Cukup jauh dari jalan utama sebelum mencapai sebuah gerbang singgah. Berdiri sebuah villa besar, di depannya ada tulisan Villa TH sekian sekian sekian. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua itu yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Ndoro Sasri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana sini. Pak Budi memarkir pelan dari luar. Ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Ndoro Sasri keluar. Lirikannya membuat Pak Budi merinding karena dari caranya melihat seperti bukan Ndoro Sasri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Ndoro Sasri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa. Sementara Ibu Asirih meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Ibu Asirih masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik mobil lain di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat dari jauh. Ibu Asirih memanggilnya. Melambaikan tangannya, Pak Budi pun bersiap menuju ke sana. Sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir. Rupanya sedari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat, Mas," kata orang asing itu. Logatnya seperti logat orang Jakarta. "Gimana, Mas? Itu teman saya yang memanggil." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil, Mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asirih lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana, hanya lorong villa yang gelap. Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa, Mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jakarta. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih ini, Mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Anda sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun, Pak Budi menjawab sejujurnya, "Nggih, Mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya. Sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan, orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik saja berhenti. Pesan saya cuma itu saja, Mas. Anggap saja itu cara saya kenalan sama Anda." "Maksudnya gimana, Mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asirih, seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan.
Dipanggil dari tadi kok tidak menjawab. Ayo masuk. Pak Budi mengangguk, bersiap pamitan dengan orang itu. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asiri yang masih menunggu. Pak Budi melangkah dari tempat itu. Cari apa kamu? Pak Budi pun hanya diam sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen. Budi, kata Ibu Asiri, nadanya dalam dan dingin. Budi, kamu percaya dengan Doro Sasri? Nggih, Bu. Bagus. Kamu siap jadi abdi di keluarga ini? Pak Budi terdiam lama, ia mencoba mencerna kalimat itu. Abdi yang bagaimana maksud Anda, Bu? Abdi yang mau menuruti kemauan junjungan. Pak Budi tidak menjawab, ia masih mencerna setiap kalimat itu. Sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asiri langsung berlari. Penasaran, Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya dari dalam seperti bangsal, banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bebauan kemenyan di sana-sini. Ibu Asiri berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni anak tangga, di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak dengan besi, layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Doro Sasri duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asiri mendekati Doro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping kiri kanan banyak sekali sesajian, lengkap dengan bunga dan dupa. Di sana-sini, Ibu Asiri mengambil sekepal bunga 7 rupa. Dengan sabar menyuapkannya ke mulut Doro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya. Sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. Le, terdengar suara Doro Sasri memanggil Pak Budi. Kesini, Le. Doro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asiri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun, mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. Yanu? Kata Pak Budi gemetar. Ia tahu itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun, Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Doro Sasri yang terus melambai-lambaikan tangannya. Le, kamu mau jadi abdinya Mbah? Bah? Kata Pak Budi mengulangi. Doro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggil Simbah. Beliau lebih suka dipanggil Ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Doro Sasri tertawa, membuat Pak Budi bergidik. Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. Mandikan ya, Le. Tempat di samping ranjang ada sebuah kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain, sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu. Tidak beberapa lama, Doro Sasri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti berjalan orang tua pada umumnya.
Hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Ndoro Sasri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti dengan cekatan. Ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yanu yang sedari tadi menggeliat tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Ndoro Sasri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Ndoro Sasri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. Sekarang tanyakan semua pertanyaan yang ingin kamu tahu. Siapa Anda sebenarnya? Tanyakan yang lain saja. Siapa yang ada di dalam tubuh ibu? Yang lain. Yanu meninggal. Ibu Asirih menggelengkan kepala. Ya, raganya saja yang mati. Saya bagaimana, Bu? Ibu Asirih tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. Tergantung. Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asirih lama, sebelum akhirnya Ibu Asirih pergi. Besok kita pulang kalau semuanya sudah selesai. Pagi hari, Ibu Asirih datang menemui Pak Budi. Kemudian ia mengatakannya, "Kamu dicari Ibu di teras." Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Ndoro Sasri. Ndoro Sasri diam menatap taman di teras villa. "Kamu sudah tahu semuanya, Le?" Pak Budi hanya menggelengkan kepala. "Asri belum cerita ya?" "Belum, Bu." "Habis ini kita pulang." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang, matanya sayu, kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun, ia terganjal bagaimana bila hal buruk menimpanya. Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apakah yang bisa ia buktikan? Sesampainya di Gria, Ndoro Sasri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. "Kamu penasaran kan dengan tempat itu?" Anehnya, Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. "Tidak, Bu." "Kok begitu?" "Oh ya, kamu sudah tahu apa yang ada di sana?" "Iya, Bu. Saya menebak itu cucu pertama Ibu, kakaknya Yanu." "Jadi kamu sudah tahu semuanya?" Pak Budi mengangguk. "Kamu tetap mau berhenti, Le?" "Iya, Bu," kata Pak Budi. "Saya belum berjanji untuk mau saat Ibu Asirih menawari permintaannya mengabdi pada Ibu." Hari itu, Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya, namun anehnya, semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang, saudaranya yang jauh. "Kamu harus dilindungi mulai hari ini." Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu. Namun, ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya, Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa maksud ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat orang yang memeriksanya ikut kaget. "Mas, Anda diincar orang ya?"
Kok bisa bilang begitu, Pak? Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam? Pak Budi hanya bisa berdoa diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti, bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya. Namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga. Ia selalu ikut kepala keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh nggak sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya? Tanya saudara Pak Budi. Ada, Mas, cucunya rata-rata aneh semua. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Keluarganya itu tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuen dari perjanjian, entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil tunawicara, kakaknya buta, kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir yang ada di gazebo itu, anak pertama, dia lumpuh. Maksudnya gimana? Anak yang Mas kira buta itu bisa lihat aku loh, ucap Pak Budi. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka itu sedang mencoba ngasih tahu kamu biar segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham? Ucap lelaki itu. Tapi ada satu anak yang normal. Iya, kata lelaki itu. Dia yang nanti akan jadi pewarisnya dan keturunannya juga yang akan terus menanggung akibatnya ini. Semacam menanam perkara dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri? Baiklah, jin bisa membuat dagangan kamu laris. Yang sebenarnya terjadi, rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan. Pesugihan apa ini, Mas, namanya? Pesugihan dolor renca. Pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal. Ganti rugi atas apa yang mereka dapat, bisa berubah harta yang melimpah. Namun sebagai gantinya, saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa, Mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu itu. Siapa namanya? Asirih. Masnya tadi bilang kalau aku diperlakukan seperti itu biar sadar dan tidak terikat dengan keluarga ini. Lantas, bagaimana dengan perempuan yang sudah mengabdi untuk cucunya? Mati, kata lelaki itu. Semua manusia nantinya akan mati. Jadi ya semacam ikatan batin. Bila sukma majikannya sudah mati, ya dia ikut mati dengan cara yang aneh-aneh. Bisa penyakit, bisa kecelakaan, bisa juga bunuh diri. Sebenarnya kamu beruntung, majikan kamu itu tidak mau kamu terikat juga. Yang jahat itu si Asiri. Dia yang ingin kamu mati. Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang lebih dekat lagi sama Tuhan. Umur manusia Tuhan yang pegang, bukan wanita itu. Hari itu Pak Budi belajar banyak. Ia tahu apa yang terjadi di keluarga itu. Potongan pertanyaan yang selama ini tertanam di kepalanya kini terjawab sudah. Sejak saat itu, kemanapun Pak Budi pergi, ia selalu menceritakan cerita ini kepada sahabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya. Ia tidak mau lagi melihat ada seseorang yang ia kenal mengikuti jejak pesugihan, bukan hanya menyengsarakan pelakunya.
namun berimbas pada semua keluarganya. Begitulah akhir dari kisah nyata misteri yang berjudul Sesajen. Saya cuma berharap ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita yang kami sajikan ini. Jangan lupa nantikan kisah nyata yang lebih seru lagi bersama Nasihat Kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.